Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lalai Badot. Kali ini saya akan share tentang semua alat-alat perlengkapan untuk mendaki yang biasa saya gunakan ketika saya mendaki ke gunung. Untuk perlengkapan yang saya punya, saya disclaimer dulu dari awal. Jadi semuanya itu mempunyai harga yang terjangkau. Itu cocok banget buat kalian semua yang mempunyai dana terbatas seperti saya juga. Kita langsung bahas satu persatu apa saja perlengkapannya. Untuk perlengkapan yang pertama, ini basic sekali bagi seorang pendaki. Ya ini seorang pendaki harus mempunyai carrier untuk membawa semua perlengkapan mendaki gunung. Dan kebetulan yang saya punya carrier lokal dari Konsina, eh, Konsina Everest Gen 3. Carrier ini cukup untuk saya dengan harga yang terjangkau, mempunyai fitur yang sangat lengkap, bisa muat banyak karena berkapasitas 60 liter, jadi bisa memuat banyak perlengkapan untuk mendaki gunung, terutama yang mendaki gunungnya cuma 2 hari 1 malam, pasti udah cukup. Untuk yang kedua, ini sangat penting sekali, urgent sekali karena menghindari dari hipotermia, yakni kalian harus punya sleeping bag. Banyak banget di marketplace bermacam-macam sleeping bag, mulai dari 100 ribuan sampai jutaan, tapi yang saya punya harganya sekitar, kalau nggak salah sekitar 200 ribuan ya. Ini lokal juga, buatan Indonesia. Cukup hangat, kemarin terakhir dipakai itu mendaki ke Gunung Merbabu, dan itu aman. Selanjutnya untuk perlengkapan tidur, saya bawa sleeping pad. Ini jenisnya yang ditiup ya, jadi bisa gampang untuk bawanya dimasukin ke carrier. Selanjutnya, untuk berteduh pasti kita butuh tenda di gunung ya. Dan saya bawa tenda yang berkapasitas 2 orang, karena saya mendaki pasti dengan istri, kalau enggak dengan anak cuma berdua. Tadinya tenda ini di packaging itu satu ya, cuman saya bikin dua, jadi outer dan innernya saya pisahin. Ini outernya, ini innernya, supaya nanti pas di packing ke carrier bisa berbagi beban dengan tandem kita mendaki ya. Termasuk frame dari tenda tersebut saya pisahkan, jadi nanti dibawa biasanya di luar carrier ya. Jadi nanti biasanya saya simpan di sebelah kanan, kalau nggak di sebelah kiri, bisa keluar untuk nyimpan minuman biasanya ya. Nanti di akhir video saya kasih tahu cara nyimpannya di mana ya. Untuk perlengkapan di dalam tenda, setelah tenda terpasang, saya pasangin lagi matras. Ini terbuat dari bahan aluminium foil ya, karena aluminium foil bisa menahan dingin dari tanah ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah ini ada ponco 3 in 1 berukuran 230 cm kali 150 cm. Jadi ketika kalian memakai carrier di belakang, bakal tertutup sama ponco ini karena memang lebar ya dan panjang ke bawah. Kalau nggak salah sampai ke betis kita ya. Tinggi badan saya 173, itu masih sampai ke betis kita ya. Selain dijadikan ponco juga, ini bisa dijadikan matras dan bisa dijadikan bivak ya. Jadi 3 in 1. Kalau ini opsional ya, tapi biasanya saya bawa ya. Ada playseat, ini ukurannya 4 meter kali 6 meter ya. Memang besar, tapi kalau di tempat camp kita luas, ini bisa dipasang ya. Kegunaannya untuk teras atau jadi dapur untuk masak-masak dan makan ya di luar tenda. Oke, selanjutnya ada peralatan masak pastinya ya. Jadi saya masukin ke satu tempat biar nggak berceceran ya. Biasanya kalau dipisah-pisah itu suka hilang. Ya, di dalamnya ada beberapa item ya. Ada kompor. Ini kompornya yang kecil. Nah, kayak gini bentuknya. Kompor. Terus ada gasnya, ini gas kanister. Ini kaki untuk gas kanisternya di sini nanti. Nyimpennya biar rata ya. Biasanya kan kalau di gunung itu kan permukaannya tidak rata semuanya ya. Jadi bisa diakalin sama kaki untuk gas ini ya. Selanjutnya ada nesting. Ini tutupnya. Nah, ada nesting.
Ini dalamnya ada teko ya, untuk membuat minuman hangat biasanya. Terus ini ada nesting yang besar. Ini biasanya saya gunakan untuk membuat nasi ya. Dan satu lagi ada penggorengan nih. Ini untuk goreng-goreng apapun itu bisa ya. Ada first aid. Di dalamnya ada emergency blanket. Terus ada obat-obatan pribadi ya. Obat-obatan pribadi banyak banget. Terus ada perban. Ini untuk amit-amit ada apa-apa di gunung ya. Betadine juga. Ada kayu putih. Seusia saya kan biasanya suka kembung ya. Jadi ini penting. Satu lagi saya biasa bawa alat-alat jahit ya. Siapa tahu nanti di gunung sepatunya jebol atau celananya robek, bisa diatasi sama ini dulunya untuk sementara. Ya, selanjutnya ada dirjen lipat ya. Ini digunakan biasanya sih kalau dari bawah saya nggak isi ini dulu, tergantung gunungnya ya. Kalau misalnya di gunungnya ada mata air, saya bawa ini. Jadi ini kapasitasnya 10 liter, cukup untuk 5 hari mungkin ya. Ya, selanjutnya saya biasa bawa sendal ya. Sendalnya sendal hotel. Jadi biar bebannya ketika di packing itu nggak terlalu berat ya, dan tidak memakan space yang terlalu besar ya. Bisa dilipat-lipat kayak gini. Oke, untuk melengkapi tenda ya. Jadi sebelum tenda dipasang, biasanya saya pasang footprint dulu di bawahnya. Kalau nggak salah ini ukurannya 1 meter 20 ke 2 meter ya, kalau nggak salah ya. Jadi cukup untuk tenda berkapasitas 2 orang. Oke, selanjutnya ini harusnya dibahasnya tadi sih, tapi kayaknya kelewat. Ini ada penahan angin untuk masak ya. Biasanya sih kalau di gunung tuh kan besar anginnya, jadi biar kompornya nyalanya stabil ya. Ya, untuk selanjutnya ada lampu-lampu ya. Ada lampu tenda yang pasti untuk di dalam tenda ya. Lampu tenda, terus ini headlamp, keperluan untuk mendaki ya. Tapi biasanya juga saya pakai ini untuk memasak ya, karena biar kelihatan. Dan yang pasti ada baterai cadangan ya. Siapa tahu kan di sana kehabisan baterai, jadi kita bisa ganti. Ya, selanjutnya saya biasa bawa jaket ya. Biasanya ada 2. Yang pertama itu ini, jaket bulu angsa, supaya nanti di sana nggak kedinginan ya. Ini juga biasanya dipakai buat tidur. Jaket yang satu lagi biasanya saya bawa juga windbreaker ya. Ini biasanya digunakan untuk ketika trekking, ketika anginnya besar, bisa pakai ini biar nggak masuk angin ya. Saya bawa baju ganti ya. Biasanya saya masukkan lagi ke kantong plastik untuk menghindari basah ketika di jalur pendakian terjadi hujan ya. Dan itu bisa menghindarkan kita dari hipotermia ya. Ya, untuk selanjutnya setelah tadi saya bahas satu-satu perlengkapannya, kita coba buat packing ya. Teman-teman. Ini carrier ini kapasitas 60 liter. Nah, biasanya sebelum dimasukin barang-barangnya saya pakai ini dulu ya. Biar terhindar dari basah. Nah, untuk yang pertama biasanya ditaruh dulu sleeping bag di bawah, di paling bawah. Oke, setelah sleeping bag biasanya tenda ya, outer dan innernya. Selanjutnya play sheet.
ada sleeping pad, matras. Ini tuh footprint. Perlengkapan makan dan masak. Ini jerigen ya. Kalau bisa jerigen disisip di paling belakang, di dekat arah punggung ya, ke bawah. Ini pelindung angin buat masak. Nah, sekarang untuk ini baju ganti, base layer. Ada first aid, sandal, oke. Dan yang pasti lampu-lampu ya, lampu tenda, headlamp, dan baterai-baterai. Oke, ini masih sisa banyak kalau kalian perhatikan, coba dilihat. Ya, jadi ini dipakai, ada sisa, dipakai untuk biasanya bahan makanan. Oh ya, kelupaan ya. Untuk air, karena saya sekarang nggak ada airnya ya. Biasanya saya bawa tiga botol, itu dimasukin biasanya di sini nih, di dekat punggungnya di sini ya. Jadi air dulu, baru peralatan-peralatan yang lainnya. Dan yang terakhir, saya taruh ini jas hujan itu di paling atas ya, supaya nanti saat ngambilnya ketika hujan bisa cepet ya di sini biasanya. Dan di sini juga biasanya saya taruh cemilan-cemilan. Kalau nggak di sini, saya taruh di sini ya, cemilan-cemilannya di pocket hip belt kiri dan kanan. Oh, ini biasanya buat handphone, buat cemilan sebelah kanan, handphone sebelah kiri ya. Satu lagi untuk frame tenda biasanya saya simpan di sini guys. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini packingnya. Mudah-mudahan tips dari saya bisa berguna untuk kalian semua untuk keperluan mendaki ya. Semoga bermanfaat. Saya Lalai Badot. Assalamualaikum.